Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Setiawan, kita akan mempelajari yang namanya kalkulus integral. Namun sebelum kita pelajari kalkulus integral, karena kalkulus integral itu sangat erat hubungannya dengan turunan. Jadi, jika materi turunan tidak Anda kuasai, maka Anda akan kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan integral. Nah, untuk itu, mari kita ingatkan lagi tentang materi turunan. Nah, materi turunan, hari ini kita hanya mempelajari atau mengingatkan kembali tentang materi turunan. Nah, materi turunan, rumus turunan untuk mengingatkan kembali. Nah, rumus turunan yang biasa kita gunakan. Nah, yang pertama itu misalnya Y sama dengan X pangkat A. Maka, turunannya Y aksennya adalah A X pangkat A kurang 1. Nah, ini yang perlu Anda ingat. Soal yang pertama, hitunglah Y aksen dari Y sama dengan X pangkat 3 tambah 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 6. Nah, kita jawab. Nah, untuk memudahkan Anda memahami, saya ulang lagi. Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 6. Jadi kalau kita uraikan lagi lebih rinci, Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 4X pangkat 1. Memang pangkat 1 nggak ditulis. Ditambah, kalau nilai konstanta ini, 6 ini sebenarnya adalah 6X. Kalau dihubungkan dengan variabel berarti 6X pangkat 0. Karena X pangkat 0 atau bilangan yang di pangkat 0 hasilnya 1, berarti 6 kali 1 tetap 6. Karena ini untuk memudah pahami yang namanya turunan, maka saya buat seperti ini. Jadi kalau kita lihat Y aksen sama dengan, kita turunkan. Nah, kita pakai rumus yang pertama tadi. Di sini berarti 3X. 3 kurang 1 jadi 2. Jadi ditambah 2 nilai yang ini, kemudian dikali nilai yang pangkatnya. Nah, 2X pangkat 2 kurang 1, 1. Ditambah 4 dikali, pangkatnya kan 1, dikali 1, X pangkat 1 kurang 1. Ditambah, 6 dikali, pangkat tadi kan 0, X pangkat 0 kurang 1. Nah, jadi kalau kita lihat Y aksen sama dengan 3X kuadrat ditambah 4X pangkat 1, nggak kita tulis. Kalau X ini kan pangkat 0. Kalau pangkat 0 berarti kan 1. Berarti ditambah 4 ditambah 6 kali 0. 0 kali berapapun tetap 0. Jadi, makanya dikatakan bahwa nilai konstanta jika diturunkan hasilnya adalah 0. Jadi inilah hasil dari turunan dari fungsi yang di atas. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Hitunglah Y aksen atau turunan dari Y sama dengan akar X pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari X kuadrat.
Jadi ini bacanya akar pangkat 3 dari X kuadrat. Kalau ini akar X pangkat 3. Nah, kita jawab. Nah, untuk menjawab ini, kita coba nuliskan lagi fungsi awalnya. Y sama dengan akar X pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah, untuk ini, untuk memudahkan kita turunkan, maka akar itu kita jadikan nilai eksponen. Jadi Y sama dengan, nah kalau akar ini kan pangkat setengah, berarti X pangkat 3 di pangkat setengah. Ditambah, nah ini X kuadrat, kalau akar pangkat 3 berarti dia pangkat 1/3. Nah, sama dengan X pangkat 3 per 2 ditambah X pangkat 2 per 3. Nah, itu dia. Jadi, kalau kita turunkan, kita pakai rumus yang pertama, Y aksen sama dengan 3 per 2 X pangkat 3 per 2 dikurang 1. Ditambah, nah, 2 per 3 X dipangkat 2 per 3 dikurang 1. Sama dengan, nah berarti 3 per 2 X. Nah, kalau kita samakan penyebut dengan 2, berarti 1 itu adalah 2 per 2. Jadi 3 kurang 2, 1. Jadi 1 per 2 ditambah 2 per 3 X pangkat. Nah, kalau kita samakan penyebut dengan 3, berarti 1 itu 3 per 3. Jadi 2 kurang 3 adalah min 1 per 3. Jadi kalau kita buat dalam bentuk akar, nah kalau ini jawabannya sudah benar. Kalau kita buat lebih sederhana lagi dengan simbol akar, berarti 3 per 2 akar X. Nah, kalau dia pangkat negatif, maka dia adalah menjadi penyebut pecahan. Berarti ditambah 2 per 3 dikali 1 per akar pangkat 3 dari X. Nah, itu dia. Nah, inilah jawabannya yang nomor 2. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, nah kita lihat, hitunglah Y aksen dari Y sama dengan akar X kuadrat ditambah 1. Nah, ini dia. Nah, kita jawab. Y sama dengan akar X kuadrat ditambah 1. Nah, kemudian kita uraikan untuk menghilangkan akar. Berarti Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 dipangkat setengah. Nah, ini ya. Berarti kalau kita lihat dari rumus umum yang kita jabarkan di atas tadi, berarti ini sama dengan Y sama dengan U pangkat A. Berarti kalau tadi Y aksen itu adalah A kali U aksen kali U pangkat A kurang 1. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, berarti kita harus misalkan, misal U sama dengan X kuadrat ditambah 1. Maka U aksennya adalah 2X. Ya, U aksennya adalah 2X karena konstanta kalau diturunkan 0. Nah, jadi Y sama dengan U pangkat setengah. Nah, kan gitu. Jadi Y aksen itu pakai rumusnya
pakai rumus A. Nah, A kita sendiri berapa A di sini? A adalah setengah pangkatnya ya. Berarti A, Y aksen sama dengan A setengah dikali U aksen. U aksen kita adalah 2X. Dikali U. Nah, U kita sendiri, ya, kita buat aja lah. U pangkat setengah kurang 1. Sama dengan, nah, setengah kali 2, 1. Jadi 1 kali X, X. X pangkat U, X pangkat X kali U pangkat min setengah. Nah, atau sama dengan X pangkat, X pangkat X per akar U. Karena kalau min setengah itu kan akar. Kalau setengah kan akar. Kalau min berarti dia letaknya jadi penyebut di bawah. Jadi kita substitusikan kembali U-nya Y aksen sama dengan X per akar. Nah, U kita sendiri tadi apa? X kuadrat ditambah 1. Nah, inilah jawaban dari fungsi di atas yang kita turunkan. Selanjutnya soal nomor 4. Bila U dan V adalah fungsi X, yang berlainan. Nah, hitunglah Y aksen atau turunan dari Y sama dengan U pangkat V. Nah, kita jawab. Y sama dengan U pangkat V. Nah, yang harus kita pikirkan yang pertama adalah bagaimana fungsi V ini jangan dijadikan sebagai pangkat. Jadi untuk kita hilangkan pangkat, maka kedua ruas kita leunkan. Itu leun Y sama dengan leun U pangkat V. Leun Y sama dengan, nah kalau sifat leun itu kan logaritma. Jadi kalau sifat logaritma, kalau pangkat berarti V leun U. Nah, jadi seperti ini. Jadi sekarang kita turunkan. Kalau menurunkan leun Y ini kan nggak bisa langsung kita turunkan. Berarti kita buat lambang seperti ini. Nah, turunkan ruas kiri, yaitu kita turunkan leun Y, dan kita turunkan ruas kanan. Ya, seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama, masih ingat kalau turunan dari leun di rumus di atas adalah Y aksen per Y. Sama dengan, nah, kalau turunan dari V leun U, berarti ini adalah perkalian antara V dan leun U. Kalau dia perkalian, masih ingatkah Anda bahwa U kali V sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Masih ingat kan? Oke, nah kalau begitu U aksen itu sendiri, U aksen V ya, U aksen itu sendiri yang ini kita turunkan, yang sebelah ini berarti itu adalah leun U kita turunkan jadi U aksen per U dikali V ditambah V aksen dikali leun U. Nah, kalau V ini diturunkan ya V aksen namanya ya, karena tidak ada unsur leunnya. Jadi kita lihat Y aksen sama dengan, kita hilangkan Y ini, kita kali silang saja, U aksen per U dikali V ditambah
V aksen kali ln U dikali nilai Y. Ya, dikali Y. Y itu sendiri adalah, nah kita lihat, Y aksen sama dengan U aksen per U dikali V ditambah V aksen ln U. Nah, Y itu sendiri adalah U pangkat V. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini sudah Anda pahami, kita lihat contoh. Contohnya, nah dengan proses yang sama, tapi kita tinggal menggunakan rumusnya. Y sama dengan X pangkat 2X. Nah, berarti kan U pangkat V. U itu X, V itu 2X. Berarti kalau kita lihat di sini, U sama dengan X. Ya, U sama dengan X, V itu sama dengan 2X. Nah, kalau U aksen itu, kalau X diturunkan jadi 1, V aksen, kalau V-nya diturunkan jadi 2. Berarti Y aksen, nah kita masukkan rumus ini. Nah, rumus ini kita masukkan. U aksen per U. U aksennya 1, U-nya adalah X, dikali V. V-nya adalah 2X. Nah, ditambah V aksen 2 dikali ln U. U kita adalah X. Nah, dikali U X pangkat V. Jadi, X pangkat 2X. Jadi, hasilnya adalah, nah ini X-nya hilang, jadi 1 kali 2. 2 berarti jadi di sini adalah 2 ditambah 2 ln X. Nah, ini dia. Dikali X pangkat 2X. Nah, inilah hasilnya. Hasil turunan dari X pangkat 2X. Nah, kemudian kita lihat lagi soal yang kelima. Nah, bagaimana soal yang kelima? Nah, kita lihat. Bila U fungsi X hitunglah Y aksen dari Y sama dengan E pangkat U. Nah, E itu adalah sebuah nilai ketetapan, yaitu 2,718282. Saya kira udah paham itu ya. Jadi kita jawab Y sama dengan E pangkat U. Nah, kerjaan kita juga ini artinya fungsi U ini jangan kita jadikan sebagai pangkat. Berarti kedua ruas harus kita ln-kan. Jadi ln Y sama dengan ln E pangkat U. Nah, jadi sama dengan ln Y, karena sifat logaritma pangkatnya jadi U ln E. Nah, ln E itu sendiri, nah ln E ini adalah logaritma berbasis E. Ln itu kan logaritma berbasis E, kemudian bilangannya ini adalah bilangan E. Nah, jadi kalau dia bilangan basisnya sama dengan bilangan dia sendiri, itu nilainya adalah 1. Jadi, ln Y sama dengan U dikali 1 sama dengan U. Jadi, ln Y sama dengan U. Nah, sekarang kita turunkan D ln Y. Nah, kita turunkan jadi D dari U. Kalau turunan dari U berarti U aksen ya. Kalau turunan dari ln Y berarti Y aksen per Y sama dengan U aksen. Berarti Y aksen itu sama dengan U aksen Y.
sama dengan U aksen Y itu sendiri adalah E pangkat U. Jadi hasil akhirnya adalah Y aksen sama dengan U aksen E pangkat U. Nah, ini dia hasil jawaban turunannya. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaannya. Nah, contohnya seperti ini. Jika Y sama dengan E pangkat 5X, nah, berarti gampang aja, Y aksen sama dengan turunan dari 5X, berapa? 5. Udah, 5E pangkat 5X. Nah, ini dia. Nah, oke. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Nah, soal yang ke-6. Soal yang ke-6. Bila U adalah fungsi X dan A adalah konstanta, hitunglah turunan atau Y aksen dari Y sama dengan A pangkat U. Nah, jadi kita jawab, ingat, kalau dia pangkatnya pangkat fungsi, kita harus berusaha untuk menghilangkan pangkat. Berarti Y sama dengan A pangkat U. Nah, untuk menghilangkan pangkat, kedua ruas kita lenkan. Nanti len Y sama dengan len A pangkat U. Nah, berarti di sini len Y sama dengan, nah, sifat dari len itu adalah U len A. Jadi seperti ini kalau perpangkatannya. Jadi kalau kita turunkan D dari len Y, kita turunkan D dari U len A. Nah, jadi kalau turunan dari len itu berarti Y aksen per Y sama dengan, nah, kalau turunan dari U adalah U aksen. Kalau len A ini kan karena dia perkalian dengan variabel, berarti dia langsung aja U aksen len A. Jadi kita buat lagi, Y aksen sama dengan perkalian silang. Biar mudah, kita balik aja, biarnya konstanta dulu, len A, U aksen dikali Y. Nah, berarti Y aksen sama dengan len A kali U aksen. Y itu sendiri apa? A dipangkat dengan U. Jadi inilah jawabannya. Nah, kemudian kita lihat contoh. Contohnya bagaimana? Nah, contoh misalnya ada sebuah fungsi Y sama dengan 5 pangkat 2X. Berarti Y aksennya, udah tinggal masukkan aja. U-nya kan 2X. U aksen dari 2X itu adalah 2. Berarti A itu adalah 5. Berarti len 5 dikali U aksen. U aksen kita adalah 2. Kemudian dikali A pangkat U. Berarti 5 pangkat 2X. Jadi kalau kita jabarkan sama dengan 2 len 5 dikali 5 pangkat 2X. Nah, inilah jawabannya. Nah, tugas untuk Anda cuma satu saya berikan. Nah, coba Anda cari dan Anda turunkan dengan proses yang di atas. Tentukan Y aksen dari Y sama dengan X pangkat X. Nah, ini dia. Coba Anda selesaikan. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Semoga Anda bisa memahami turunan ini
Dan turunan ini biasanya yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal integral. Sampai di sini, jaga kesehatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.